Iya. Makanya tunggu. Api kok, di atas juga api, cuma ya sering lepas-lepas. Ya, silakan untuk kelompok penyaji. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Pak Daniel, udah boleh dimulai, Pak? Baik, sebelum memulai kelas pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang Pak Daniel dan teman-teman. Pada kali ini kelompok kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Johannes dengan NIM 1219-116, lalu Idel dengan NIM 1219-131, dan Tresia Cynthia dengan NIM 1219-123 ingin menjelaskan tentang analisis kredit. Teman-teman bentar ya, soalnya Pak Daniel keluar kelas, jadi kita berhentiin dulu. Iya, nggak apa-apa. Wir punya nomornya Pak Daniel dah. Nggak punya, ditunggu aja sebentar. Oke.
Ini Pak Dan belum kembali ya? Belum, Wir. Ini masih belum join meeting. Tak WhatsApp aja, tak, Wir. Iya, boleh coba. Oke. Cek ya, silakan dimulai. Mohon maaf tadi ada telepon dari luar, jadi terputus. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Baik, Pak. Saya mulai lagi, Pak. Ya, selamat siang, Pak Daniel dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Johannes, dengan NIM 1219-116, lalu ada Idel dengan NIM 1219-131, dan Teresia Cynthia dengan NIM 1219-123, ingin menjelaskan tentang analisis kredit. Next. Latar belakang. Dalam perusahaan, penting untuk mengetahui tentang kinerja perusahaan melalui perkembangan finansial perusahaannya. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap data keuangan di dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan finansial. Rasio adalah ukuran yang sering digunakan dalam menganalisis suatu laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk melakukan analisis laporan keuangan yang berhubungan dengan pemeriksaan angka-angka dan rasio keuangan selama beberapa periode untuk menilai kinerja perusahaan. Next. Tujuan dan manfaat. Untuk memahami tujuan dan manfaat dari presentasi ini adalah untuk memahami pengertian analisis kredit, lalu untuk memahami pentingnya analisis kredit, untuk memahami komponen analisis kredit, untuk menganalisa kelayakan kredit perusahaan dalam laporan keuangan. Next. Pengertian analisis kredit. Analisis kredit adalah penilaian atau analisis adalah suatu kegiatan analisa atau penilaian berkas atau data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit. Sebagai dasar pertimbangan, pengembalian keputusan permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Prinsip penilaian kredit ada 5, yang biasa disebut ada 5C, yaitu karakter, capital, capacity, collateral, condition. Next. Lalu konsep likuiditas. Konsep likuiditas. Menurut S. Munawir, likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya terdapat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan liquid dan beroperasi dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar atau hutang jangka pendek dan sebaliknya. Lalu menurut Sutrisno MM, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi. Lalu, cara mengukur likuiditas dengan pendekatan kerja ada 3, yaitu current ratio, cash ratio, asset test ratio, atau quick ratio. Current ratio itu adalah membandingkan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Lalu di cash ratio menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar. Rasio ini adalah rasio yang paling liquid
liquid. Aktiva perusahaan yang paling liquid adalah kas dan surat berharga. Lalu acid test ratio atau quick ratio, yaitu sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya. Lalu ada struktur modal dan solvabilitas yang akan dijelaskan oleh Idel. Silakan, Del. Ya, terima kasih, Jo. Struktur modal dan solvabilitas. Dasar-dasar solvabilitas. Analisis solvabilitas perusahaan berbeda dengan analisis likuiditas. Pada analisis likuiditas, jangka waktu biasanya pendek untuk peramalan arus kas yang lebih akurat. Peramalan jangka panjang kurang dapat diandalkan sehingga analisis solvabilitas menggunakan ukuran analitis yang kurang akurat tetapi lebih menyeluruh. Lalu, analisis struktur modal adalah salah satunya. Struktur modal mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan ini didapatkan dari modal ekuitas yang relatif permanen, hingga sumber pendanaan jangka pendek sementara yang lebih berisiko. Selanjutnya, elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya adalah laba atau earnings, atau kemampuan menghasilkan laba, earning power, yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Hal ini juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk bangkit dari kondisi kesulitan keuangan. Persyaratan utang biasanya dirancang untuk yang pertama menekankan ukuran kekuatan keuangan utama seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua, menghindari penerbitan utang tambahan. Yang ketiga, memastikan tidak adanya pengeluaran sumber daya perusahaan melalui dividen yang berlebihan atau akuisisi. Next. Pentingnya struktur modal. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Next. Komposisi struktur modal dan solvabilitas. Risiko fundamental struktur modal dengan utang adalah risiko tidak cukupnya kas pada saat-saat sulit. Utang melibatkan komitmen untuk membayar beban tetap dalam bentuk bunga dan pembayaran kembali pokok pinjaman. Laporan ukuran sama dalam analisis solvabilitas adalah suatu ukuran umum risiko keuangan perusahaan adalah komposisi struktur modal. Analisis komposisi dilakukan dengan membuat laporan ukuran sama atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Salah satu keuntungan analisis common size atau struktur modal adalah analisis yang mengungkapkan besaran relatif pada sumber pendanaan suatu perusahaan. Next. Ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Rasio struktur modal, capital structure ratio, merupakan suatu sarana lain analisis dari solvabilitas. Ukuran rasio struktur modal mengaitkan komponen struktur modal satu sama lain atau dengan totalnya. Rasionya adalah sebagai berikut. Total utang terhadap total modal, total utang terhadap modal ekuitas, utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, dan yang terakhir utang jangka panjang terhadap total utang. Next. Selanjutnya, interpretasi ukuran struktur modal, analisis common size dan rasio struktur modal, utamanya mengukur risiko struktur modal perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang, maka semakin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, dan semakin besar kemungkinan gagal bayar
pada periode penurunan laba atau masa sulit. Lalu risiko dan pengembalian struktur modal. Suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi pengembalian pemegang saham dengan meningkatkan utang, mengganti ekuitas dengan utang sehingga menghasilkan struktur modal yang lebih berbahaya dan adanya hubungan yang spekulatif antara risiko dan pengembalian. Next. Selanjutnya, utang dan ekuitas. Karakteristik dari utang dan ekuitas. Kepentingan untuk menganalisis struktur modal berasal dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan antara utang dan ekuitas. Ekuitas atau equity mengacu pada risiko modal suatu perusahaan. Karakteristik modal ekuitas mencakup pengembalian yang tidak pasti dan tidak tentu serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Motivasi memperoleh utang. Motivasi utama perusahaan memperoleh pendanaan usaha melalui utang adalah potensi biaya yang lebih rendah. Dari sudut pandang pemegang saham, utang lebih murah dibandingkan dengan pendanaan ekuitas paling tidak karena dua alasan ini. Yang pertama, bunga sebagian utang jumlahnya tetap dan jika bunga lebih kecil dari pengembalian yang diperoleh dari pendanaan utang, selisih lebih atas pengembalian akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Yang kedua, bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak sedangkan dividen tidak. Next. Lalu cakupan laba. Cakupan laba menjadi sorotan penilaian terhadap perusahaan dalam kemampuan menghasilkan laba sebagai sumber pembayaran bunga dan utang. Next. Hubungan laba dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba yang berfokus pada hubungan antara beban tetap terkait utang dengan ketersediaan laba perusahaan untuk melunasi beban tersebut. Next. Ada beberapa perhitungan beban tetap meliputi bunga yang timbul akibat utang, yang kedua bunga implisit atas kewajiban sewa guna usaha. Ini saat sewa dikapitalisasi bunga pembayaran sewa dimasukkan ke dalam beban bunga pada laporan laba rugi, meskipun sebagian besar saldo ini biasanya dianggap sebagai pelunasan pokok kewajiban. Yang ketiga, persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas dianggap sebagai beban karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk perusahaan induk. Yang keempat, persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Pembayaran kembali pokok pinjaman dari perspektif arus keluar dianggap sama sulitnya dengan pembayaran bunga. Pada kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk melunasi pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Yang kelima, jaminan untuk membayar beban tetap. Jaminan untuk membayar beban tetap atas anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau entitas yang tidak terfiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika persyaratan untuk melunasi jaminan terlihat jelas. Yang terakhir, beban tetap lainnya. Analisis terhadap beban tetap seharusnya tidak hanya dibatasi pada pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman, tapi juga mencakup seluruh kewajiban pembayaran sewa jangka panjang, dan terutama jika sewa tersebut adalah sewa yang tidak bisa dibatalkan.
Beban tambahan ini yang tidak langsung terkait dengan utang, tetapi dianggap komitmen jangka panjang yang bersifat tetap adalah kontrak pembelian jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dan jumlahnya di atas persyaratan normal. Next. Untuk memudahkan penyajian, dua pos cadangan tidak dimasukkan dalam rasio di atas, tetapi pos ini perlu dimasukkan dalam rasio jika ada kerugian anak perusahaan yang kepemilikan mayoritas harus diperhitungkan secara keseluruhan saat menghitung laba, dan kerugian investasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% yang menggunakan metode ekuitas tidak perlu dimasukkan ke laba, kecuali untuk utang anak perusahaan yang dijamin oleh perusahaan. Next. Selanjutnya, analisis periode penagihan bunga akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, selanjutnya ada analisis periode penagihan bunga, di mana dalam rasio ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut seperti pada pembahasan rasio laba terhadap beban tetap. Namun, rasio ini memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif dari alat analisis seperti rasio laba terhadap beban tetap. Selanjutnya ada hubungan antara arus kas dan beban tetap. Berikut ada rumus rasio arus kas terhadap beban tetap, kemudian ada kas dan operasi yang permanen. Hubungan antara arus kas operasi perusahaan dengan beban tetap penting dalam analisis solvabilitas jangka panjang. Kemudian ada cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis saham preferen seringkali memperoleh manfaat dari ukuran cakupan laba atas dividen saham preferen. Jika terdapat dua atau lebih jenis saham preferen yang beredar, rasio cakupan biasanya dihitung untuk tiap penerbitan dengan mengurangi persyaratan dividen penerbitan berikutnya, serta mencakup seluruh beban tetap sebelumnya dan dividen saham preferen yang telah diterbitkan sebelumnya. Disagregasi margin laba. Pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba merupakan faktor penting dalam evaluasi ukuran cakupan laba. Seperti perilaku laba dan arus kas. Ketidakpastian dapat menyebabkan perlunya rasio cakupan laba yang lebih tinggi. Di mana makin stabil pola laba perusahaan, makin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Lalu untuk pentingnya ukuran dan asumsi cakupan laba, dalam menentukan tingkat cakupan laba yang dapat diterima tergantung dari metode perhitungan yang digunakan. Selanjutnya memprediksi kesulitan keuangan, yang dimulai ketika perusahaan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Altman Z-score merupakan formula multivariabel untuk mengukur potensi kebangkrutan sebuah perusahaan. Hal ini merupakan fungsi dari 5 rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas, leverage, likuiditas,
solvabilitas, dan aktivitas. Skor yang dihasilkan dari persamaan Allman Z-score ini berguna untuk memprediksi tingkat probabilitas suatu perusahaan untuk pilot. Dengan keterangan sebagai berikut, jika Z kurang dari 1,81, maka perusahaan berpotensi untuk bangkrut. Selanjutnya ada studi kasus, di mana kelompok kami mengambil kasus kredit bermasalah yang mendera PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2017, yang di mana kredit bermasalah tersebut memiliki kemungkinan tak tertagih. PT Bank Mandiri tercatat memiliki piutang yang berpotensi tak tertagih sebesar 2,94 triliun rupiah yang tercatat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2017. Diketahui terdapat 5 debitur yang berperan dalam penyaluran kredit tersebut, yakni PT TAB, PT AMB, PT RA, PT CSI, dan PT PI. Hal ini dinilai memiliki resiko tinggi dan kurangnya prinsip kehati-hatian. Namun, dari kelompok kami akan menyoroti salah satu debitur yang sudah disebutkan tadi, yaitu PT TAB atau Tirta Amarta Bottling, di mana dalam pemberian kredit dari PT Bank Mandiri bermasalah dan merugikan negara sebesar 1,83 triliun rupiah. Diketahui PT TAB ini telah diberikan fasilitas kredit modal kerja sejak 19 Desember tahun 2008. Pembahasannya, menurut surat nomor 8 TAB 6 nomor 205, Direktur PT TAB mengajukan perpanjangan serta tambahan fasilitas KMK kepada bank, di mana nominal seluruh fasilitas KMK sebesar 886 miliar rupiah. Perpanjangan dan pertambahan letter of credit, impor dan treasuries dari 40 miliar berubah menjadi 50 miliar rupiah. Kemudian fasilitas kredit investasi sebesar 250 miliar rupiah dengan tenor 72 bulan. Namun, ternyata dalam dokumen pendukung diketahui ada data aset PT TAB yang tidak sesuai atau dibesarkan dari aset yang asli. Sehingga pada nota analisa pemutus kredit nomor CMG BD1 /0110 /2015 pada tanggal 30 Juni 2015, PT TAB terlihat memiliki perkembangan dalam keuangannya. Selain itu, diketahui bahwa pihak PT TAB telah menggunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk KI dan KMK, akan tetapi digunakan untuk keperluan yang dilarang dalam perjanjian kredit. Kemudian kasus ini diadili dalam sidang tuntutan kasus pembobolan Bank Mandiri, Cabang Bandung, senilai 1,8 triliun rupiah di Pengadilan Tipikor pada PN kelas 1A khusus Bandung, tanggal 19 Desember 2018. Berikut adalah sanksi yang diterima oleh para terdakwa dalam kasus ini. Satu, yaitu Direktur PT TAB Roni Teddy, yang menurut dakwaan subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ia dituntut hukuman 20 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar kurungan 1 tahun. Tapi, selain itu, Roni Teddy juga dituntut harus mengembalikan kerugian yang telah
Disebabkannya yang kedua ada Juventus. Selaku karyawan Roni Teddy dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda 50 juta. Subsidiar kurungan penjara 6 bulan. Yang ketiga pejabat dari Bank Mandiri yang dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya, di mana mereka tidak melakukan verifikasi dalam pemberian kredit serta mengabaikan proses pemberian kredit hingga pertimbangan pemberian kredit berdasarkan hutang pada syarat yang seharusnya. Sehingga hasil dari perbuatan mereka merugikan negara sebesar 1,8 triliun. Berikut adalah sanksi yang didapatkan oleh ketiga pejabat Bank Mandiri. Kemudian untuk subsidiar ini artinya adalah hukuman pengganti ketika mereka tidak dapat memenuhi denda yang dikenakan kepada mereka. Terima kasih, saya kembalikan ke Jojo. Baik, sekian presentasi dari kami. Pada kali ini saya membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Penanya pertama, silakan Kimi mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kimi dengan NIM 1219-1008. Saya mau bertanya, apa pertimbangan utama perusahaan untuk memperoleh pinjaman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami catat dulu. Lalu penanya kedua, silakan Alex mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alex dengan NIM 1219-1002. Di sini saya ingin bertanya, seberapa luas analisa atau penilaian aspek keuangan yang harus dihadapi oleh bank? Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu penanya terakhir di sesi ini, silakan Kak Cynthia. Kak Cynthia tanyanya lewat chat sepertinya. Jaringannya kurang bagus. Oke, bisa di chat ya Kak Sin, chat apa pertanyaannya. Oke, kami akan mendiskusikan pertanyaan dari para penanya. Silakan, mohon menunggu sebentar.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kimi. Tadi menanyakan pertimbangan utama perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Jawabannya, pertimbangan utama perusahaan untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah bahwa memang dana tersebut sangat dibutuhkan sesuai pemanfaatannya. Artinya, jangan sampai dana yang dibutuhkan melebihi kebutuhan yang sesungguhnya, sehingga ada dana yang menganggur, sementara beban bunga harus terus dibayar. Apakah menjawab, Kimi? Ya, menjawab. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Alex, yang dimana seberapa luas analisa atau penilaian aspek keuangan yang harus dihadapi oleh bank akan tergantung kepada besar kecilnya resiko yang harus dihadapi oleh bank. Apabila resiko sedemikian besarnya, maka pihak bank dapat mengadakan penilaian lebih luas dan teliti. Bahkan, kalau perlu sampai pada penilaian teknis, misalnya proses teknologinya. Bagaimana, Alex? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke Jojo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cynthia yang menanyakan tentang tahapan budget kas. Pertanyaannya itu ya, jelasin tahapan budget kas. Tahapan budget kas itu ada 3. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional. Pada tahap ini akan diketahui adanya surplus dan defisit karena rendahnya operasi perusahaan. Lalu yang kedua, menyusun estimasi kebutuhan dana kredit dari bank atau sumber lain yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Transaksi di sini merupakan transaksi finansial. Lalu yang tahapan terakhir, yaitu tahapan ketiga, menyusun kembali estimasi penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Bagaimana Kak Cynthia? Dijawabnya lewat chat, Jo. Oh, oke. Oke, makasih Kak Cynthia. Lalu saya akan membuka sesi kedua. Silakan
Silakan penanya ke pertama di sesi 2, Onika mengajukan pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya. Saya Onika, NIM 12191138. Saya ingin bertanya, apa perbedaan utama analisis kredit dan analisis ekuitas? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap informasi laporan keuangan? Makasih. Baik, terima kasih. Lalu penanya kedua, silakan Samuel. Iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Samuel Karisma Winata, NIM 12121. Saya mau bertanya kepada kelompok, jelaskan tentang asas-asas pengkreditan yang sehat dan bagaimana penerapan kebijakan pengkreditan yang sehat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar kami catat dulu ya. Lalu penanya ke terakhir di sesi kedua ini, silakan Isabel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Isabella dengan NIM 1219132. Saya ingin bertanya kepada kelompok mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam kredit. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, pertanyaan kami tampung dulu, kami akan diskusikan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Onika yang bertanya tentang perbedaan analisis kredit dan analisis ekuitas. Analisis kredit itu adalah analisis kredit merupakan evaluasi atas suatu perusahaan dari sudut pandang pemberi pinjaman atau calon pemberi pinjaman. Analisis kredit penting untuk sejumlah agen ekonomi, tidak hanya bankir atau perantara keuangan lain, tetapi juga analisis utang publik, perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan lainnya. Pusat dari analisis kredit, yaitu analisis strategi bisnis, analisis akuntansi, dan analisis keuangan. Dan sebagian analisis prospektif. Tujuan dari analisis kredit tidak hanya menilai kemungkinan bahwa calon peminjam akan gagal melunasi pinjaman, tetapi juga penting untuk mengidentifikasi sifat dari resiko utang yang terkait, bagaimana struktur pinjaman yang dibuat untuk memudahkan mengatasi resiko tersebut. Pinjaman dengan struktur yang baik memberikan pihak pemberi pinjaman strategi ke luar negeri yang baik meskipun terjadi gagal bayar. Kunci dari struktur ini adalah persyaratan pinjaman berupa data berbasis akuntansi yang dirancang secara layak. Sementara analisis ekuitas itu adalah menyusun laba dan komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan terus-menerus dengan elemen acak, tidak tertentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga berguna untuk mengetahui elemen laba kini yang seharusnya dicakup dalam hasil operasi pada suatu atau beberapa periode sebelumnya. Bagaimana, Onika? Apakah sudah mengerti? Iya, udah. Makasih, Jo. Baik, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Jelaskan tentang asas-asas perkreditan yang sehat dan bagaimana menerapkan kebijakan perkreditan. Ada beberapa asas. Yang pertama, tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa perjanjian tertulis. Yang kedua, tidak boleh memberikan kredit pada usaha-usaha yang sejak semula sudah diketahui atau diperhitungkan tidak sehat dan akan membawa kerugian. Yang ketiga, tidak boleh memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan. Yang keempat, memberikan kredit melampaui batas maksimal pemberian kredit yang disebut legal lending limit. Kebijakan dari perkreditan yaitu prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang kedua, organisasi dan manajemen perkreditan. Yang ketiga, kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit. Yang keempat, dokumentasi dan administrasi kredit. Yang kelima, pengawasan kredit. Dan yang terakhir, penyelesaian kredit bermasalah. Apa menjawab, Sam? Iya, ideal. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Isabel. Terdapat 6 aspek-aspek pertimbangan kredit, yaitu yang pertama, aspek umum, mengenai bentuk, nama, dan alamat perusahaan, susunan manajemen, bidang usaha, keterangan tentang jumlah pegawai atau buruh, kebangsaan, bank langganan, dan bagian organisasi. Yang kedua, ada aspek ekonomi atau komersial mengenai pemasaran dan keadaan harga, persaingan, jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk, cara penjualan, taksiran permintaan. Untuk yang ketiga adalah aspek teknik, di mana meliputi bahan baku dan penolong yang dibutuhkan, tanah dan tempat pabrik, bangunan, urut-urutan proses produksi, perincian mesin dan peralatan, jumlah produksi, tersedianya tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat, ada aspek yuridis, di mana memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk izin yang diperlukan. Aspek yang kelima, aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja. Hal-hal yang diperhatikan yaitu manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur ekonomi setempat, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh proyek yang bersangkutan, dan termasuk sektor yang
diprioritaskan oleh pemerintah. Untuk aspek yang keenam, ada aspek keuangan, yaitu aspek untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta stabilitas usaha. Juga akan dapat diketahui berapa lama suatu investasi akan dapat dikembalikan. Hal-hal yang perlu dinilai dalam penilaian aspek finansial atau keuangan ini yaitu neraca dan laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan modal kerja, rencana penerimaan dan pengeluaran kas, proyeksi dan laporan keuangan, penilaian proyek investasi, perhitungan kebutuhan kredit, dan rencana angsuran kredit. Bagaimana Isabel, apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih kelompok. Sama-sama, saya kembalikan ke Juju. Baik, saya akan membuka sesi ketiga. Berhubung yang tanya lumayan banyak, maka saya akan memberi 4 penanya. Yang pertama, Ya, mohon maaf. Iya, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, jadi ini kuliah terpaksa. Pak Dan, suaranya hilang, Pak. Ya, halo. Iya, Pak. Ya, tadi siapa yang penanya selain Samuel, Isabella sama siapa lagi? Onika, Pak. Yang satu lagi siapa? Onika. Saya rapat sebenarnya saya pakai 2 gitu ya. Jadi saya pakai headset terus kemudian juga harus dengerin ini dan harus dengerin rapatnya. Tapi kemudian karena sinyalnya terganggu banget gitu ya. Jadi ya ini. Jadi mungkin lebih baik saya akhiri gitu karena kan kemudian di sini juga hujan jadi putus-putus banget gitu. Ya ini loh, ini posisi saya di atas gunung ini ya, jadi putus-putus. Mohon maaf untuk penanya selanjutnya, tapi nggak apa-apa kalau dimasukkan, dicatat aja, nanti diinformasikan ke saya siapa bertanya apa, kalau mau diteruskan boleh. Jadi yang saya potong 4 orang ini tetap bisa masuk ke penilaian saya, begitu ya. Jadi kalau boleh komentar, jadi pada intinya apa yang disampaikan kelompok ini sudah relatif lengkap, sudah relatif baik, tapi saya tadi kan belum hujan, jadi bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik gitu. Tapi setelah hujan, jadi kok putus-putus gitu ya. Ini yang jadi masalah, jadi kendala bagi saya untuk kemudian meneruskan kuliah karena ada beberapa pertanyaan yang jadi tidak bisa saya ikuti, tiba-tiba saya nyambung lagi itu jawabannya seperti apa, nanti kan jadi nggak nyambung. Oke, ya nanti masukan untuk kelompok akan saya sampaikan. Oh ya, ini tolong di take down ini share screen-nya karena ini jadi berat juga di saya karena saya menggunakan handphone ini, terpaksa menggunakan handphone. Nah, ya memang kan sebenarnya memang saya pakai handphone sih. Ya, oke, terima kasih untuk penanya. Jadi apa yang sudah disampaikan
sudah lengkap, sudah baik, tapi ada kritik untuk penyaji bahwa sebenarnya kalau kemudian ingin melengkapi, analisis kredit itu sekarang dengan pendekatan terbaru, dengan referensi terbaru itu bukan 5C, tapi 6C. Jadi nanti tolong dicari referensinya, karena referensi kredit itu sekarang tidak lagi 5C, tapi 6C. Salah satunya kalau mau dilihat itu di Undang-Undang Perbankan, itu bisa terlihat. Jadi 6C itu jadi pertimbangan, tinggal ditambah 1 ya, C yang ke-6. Itu aja sih yang bisa saya tambahkan mengenai hal yang lain. Mungkin saya sampaikan tertulis di makalahnya nanti, isinya apa dan sebagainya, kekurangannya apa dan sebagainya. Tapi saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya karena memang terkendala teknis, karena tempat dan kemudian jaringan juga terkendala karena cuaca. Itu sih, tapi pada intinya apa yang sudah disampaikan sebenarnya cukup. Salah satunya karena kemudian analisisnya sudah lengkap dengan analisis mulai dari syarat kredit ya, yang tadi disebutkan 5C, kalau mau dilengkapi itu 6C, terus kemudian analisis likuiditas, solvabilitas, tapi kemudian dari beberapa pertanyaan tadi ada syarat-syarat kredit yang sifatnya itu kelembagaan, itu juga penting sekali diperhatikan. Dan sudah dijawab dengan baik oleh kawan-kawan yang ada di sini, gitu ya. Nah ini yang kemudian jadi saya repot ini karena saya masuk ke harus rapat juga, kemudian harus presentasi menyampaikan sesuatu. Saya juga di sini, jadi saya ini turun dari, mungkin masih terdengar ya dari sini di atas itu suara rapat. Tapi sekali lagi apresiasi saya pada kelompok sudah memberikan yang terbaik yang bisa diberikan. Kepada penanya juga sebenarnya masih ada utang karena ada beberapa 4 orang yang lain yang juga nanya. Silahkan nanti ditulis aja di chat dan kemudian disampaikan langsung ya di perkuliahan ini, karena perkuliahan ini sebenarnya kalaupun saya tinggalkan kemudian tinggal diskusinya. Jadi sebenarnya tidak kemudian yang diskusi ini saya hentikan di sini, silahkan yang 4 orang itu silahkan bertanya. Jadi kalaupun tidak ada saya bisa kemudian tahu siapa saja yang bertanya, itu nanti bisa dituliskan oleh ketua kelas atau bukan ketua kelas ya, tugasnya nanti jadi Jojo yang akan menuliskan, yang nanya ini. Ada yang dibuka itu yang sudah terjawab 6 orang, yang 4 orang itu tanpa kehadiran saya, silahkan aja dilanjutkan karena itu hak dari penanya untuk mendapatkan nilai kuis kecil. Terus kemudian termasuk pertanyaannya apa, dan kemudian jawabannya seperti apa boleh disampaikan, itu menjadi kuis kecil lanjutan dari kelompok penyaji. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau terpaksa saya harus mengakhiri kuliah karena kemudian ada kendala teknis, kendala jaringan, dan kendala di lapangan yang di saya. Jadi memang kendalanya di saya, salahnya saya gitu ya. Mencoba menggunakan 2 alat tapi ternyata cuaca tidak memungkinkan sehingga jadi terkendala semuanya. Jadi akhirnya dua-duanya terganggu. Saya nggak enak juga. Kawan-kawan yang rapat akhirnya terganggu. Saya juga di sini di kuliah ini juga terganggu. Jadi mending saya meninggalkan perkuliahan dan kemudian karena saya sudah dapat masuk intinya penilaiannya juga sudah saya bisa buat, sedangkan untuk hak yang lain hak kawan-kawan penanya silakan ditambahkan dengan pertanyaan tertulis yang pertanyaan ini tidak perlu tertulis, tetap bisa langsung dan bisa dijawab oleh penyaji, oleh kelompok penyaji, tapi saya diberitahu pertanyaannya siapa, bertanya apa. Itu ya Jojo ya. Juga untuk Wira silahkan kemudian ini dilanjutkan untuk diskusi tanya jawab tanpa saya, karena saya akan meninggalkan kelas pada saat ini sebentar lagi, dan silakan perkuliahan dilanjutkan
saja. Oke, ini saya juga cepat-cepat karena khawatir juga terputus dan saya harus minggir di dekat jendela karena tempat yang paling bagus untuk sinyal, gitu ya. Itu aja ya, mohon maaf teman-teman sekali lagi untuk kelas. Semoga tidak mengurangi keseriusan Anda karena kesungguhan Anda untuk belajar, khususnya untuk meneruskan analisis kredit ini. Ya, jadi pada akhirnya saya mohon pamit, saya akan undur. Silahkan tanya jawab, diskusi diteruskan tanpa saya, dan berarti tidak harus 4 orang itu. Kalau ternyata ada 6 orang yang bertanya, silahkan dibuka 3-3 lagi atau seperti apa, silahkan. Jadi silahkan berdiskusi. Nanti kemudian akan saya coba jawab secara tertulis. Itu saja ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf saya harus undur diri karena kendala teknis yang tidak bisa saya hindari. Itu aja ya. Oke, selamat siang, selamat berkuliah. Baik, terima kasih Terima Pak. kasih Pak, selamat siang. Teman-teman ini jangan leave dulu loh ya, belum selesai. Loh, Kak apa-apa, Wir? Loh, katanya mau dicatat di pertanyaannya. Udah tak Belum. catat, udah mereka chat. Gimana? Soalnya ini nanti rekamannya dilihat ini nanti. Oh iya, ya udah. Ya, jadi dijawab aja sekarang. Oke. Ya wis, berarti dilanjutin dulu ya dengan terpaksa. Maaf guys. Lanjutkan sebentar. Bentar. Aku langsung jawab kok, gak lama kayak tadi. Ya silakan Anita mengajukan pertanyaannya. Anita, apakah masih ada di kelas? Baik, Anita udah ngajuin pertanyaannya di chat. Lalu silakan penanya kedua di sesi ketiga, Devina mengajukan pertanyaannya. Saya mau tanya, apa manfaat diadakannya analisa perbandingan? Terima kasih. NIM 12-19-130. Oke, terima kasih. Lalu penanya ketiga di sesi ini, silakan Feni. Baik, Feni udah di chat ya. Lalu penanya terakhir di sesi ketiga, silakan CDOC mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya diusi dengan 12-18.004. Saya ingin bertanya, apa penyebab kredit bermasalah atau kredit macet dilihat dari internal bank? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung dulu, akan kami diskusikan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feni yang bertanya perbedaan laporan sumber dan penggunaan kas dengan kas budget. Jawabannya yaitu laporan sumber dan penggunaan kas menunjukkan di mana mata uang kas diterima dan digunakan untuk apa saja uang kas yang diterima dalam periode tersebut, sedangkan cash budget tujuannya untuk mengetahui saat-saat penerimaan dan pengeluaran uang serta adanya surplus dan defisit kas. Bagaimana, Feni? Baik, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Hal-hal apa saja yang menjadi perhatian oleh bank pada setiap syarat 5C? Yang pertama, karakter. Ada beberapa petunjuk bagi bank untuk mengetahui karakter nasabah adalah mengenal dari dekat, mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan, dan mengumpulkan keterangan serta meminta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai, dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, dan juga pergaulan sosial. Yang kedua, capacity. Ini menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam hal manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu, bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya, dan juga data-data finansial di waktu yang lalu yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga dengan demikian dapat diukur kemampuan perusahaan calon penerima kredit untuk melaksanakan rencana kerjanya di waktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut. Yang ketiga, capital. Dalam hal ini, bank harus mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri. Untuk itu, bank harus menganalisis neraca selama sedikitnya 2 tahun terakhir, lalu mengadakan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit. Yang keempat, kolateral. Kolateral berarti zaman. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Untuk itu, bank harus meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut, mengukur stabilitas daripada nilainya, mengukur kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya, dan juga memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima, condition. Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit. Untuk itu, bank harus memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam. Yang kedua, kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya. Yang ketiga, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam. Yang keempat, prospek usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank. Yang terakhir, kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh terhadap prospek industri di mana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya. Menjawab, Anita.
Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devina. Manfaat diadakannya analisa perbandingan adalah dengan analis ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian terhadap suatu perubahan, maka harus diperhatikan perubahan yang terjadi dalam pos-pos yang lain yang mempunyai hubungan yang logis dan erat dengan pos yang bersangkutan. Bagaimana, Devina? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama, saya kembalikan ke Juju. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari CDOC, yaitu faktor yang menyebabkan kredit terhambat. Dalam perkreditan sering ditemukan faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet. Yang pertama, faktor internal penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan kedua faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, atau kenaikan suku bunga, kondisi ekonomi, melemahnya kurs, dan indeks saham. Bagaimana CDOC? Apakah menjawab? Iya, sudah, Jo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berhubung semua pertanyaan sudah terjawab, Wira udah boleh ditutup kelasnya. Sudah terjawab semua ya? Udah. Oh iya, berarti sudah selesai presentasinya. Sudah, Wira. Kita boleh ditutup ya. Oke. Baik, terima Oke. kasih atas perhatiannya kepada presentasi kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Lalu sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman bisa meninggalkan ruang meeting.